Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawati, NIM 1218009. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara umum menurut pemahaman saya materi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa subbagian materi. Nah, bagian pertama yaitu apa itu evidence based dalam asuhan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Langsung saja, pertama saya akan jelaskan apa itu evidence based. Evidence based itu sendiri ketika ditinjau dari pemenggalan kata dari bahasa Inggris, maka evidence based dibagi menjadi dua arti. Nah, yang pertama, evidence sendiri berarti fakta atau bukti, sedangkan base berarti dasar. Jadi, kesimpulan evidence based adalah praktik berdasarkan bukti atau fakta secara umum. Nah, jadi evidence based juga bisa diartikan suatu proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar bentuk untuk pengembalian keputusan klinis. Kemudian evidence based menurut Sakit yaitu suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Selanjutnya, ada beberapa penelitian tentang asuhan keluarga berencana. Nah, menurut yang saya baca dari jurnal.ugm.ac.id, umur dan jenis kelamin adalah faktor demografi yang penting untuk menjadi dasar dalam mengkategorikan kelompok akseptor KB. Di sini juga dijelaskan pendidikan itu sangat penting dan sangat mempengaruhi dalam hal penerimaan informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi. Karena kenapa? Masyarakat yang pendidikannya rendah akan cenderung kurang paham dalam hal informasi tentang jenis atau alat kontrasepsi yang digunakan. Jika dibandingkan dengan akseptor yang pendidikannya tinggi, maka penerimaan informasi tentang kesehatan reproduksi atau alat kontrasepsi itu akan lebih paham dan kepesertaannya sebagai akseptor KB aktif dapat berkelanjutan. Nah, salah satu contoh di sini saya ambil contoh untuk penelitian KB. Misalkan ada beberapa ibu yang datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nah, salah satunya ada yang menggunakan akseptor pil, ada yang menggunakan suntik, dan ada yang menggunakan IUD misalkan. Nah, di sini kita bisa melakukan penelitian dengan mengkaji si ketiga ibu ini, mengkaji alat kontrasepsi yang digunakan. Kita bisa menanyakan keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh si pengguna pil, IUD, dan suntik, dan juga melihat apakah ada kerugian, apakah kontrasepsi ini bisa merugikan si ibu atau tidak. Nah, jadi setelah kita mengkaji ketiga alat kontrasepsi ini, kita bisa melihat keuntungan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih baik untuk digunakan oleh si ibu-ibu pengguna kontrasepsi. Baik, selanjutnya kita beralih ke subbagian materi yang kedua, yaitu konsep kependudukan dan keluarga berencana. Baik, pertama-tama kita bahas yaitu konsep kependudukan. Ya, di sini konsep kependudukan meliputi beberapa subbagian, yaitu pengertian penduduk, dinamika kependudukan, faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, dan transisi demografi. Ya, pertama yaitu pengertian penduduk. Pengertian penduduk di sini adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau kontinu. Nah, dalam sosiologi, penduduk di sini adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Kemudian dinamika kependudukan. Dinamika penduduk di sini adalah suatu proses perubahan
secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kemudian faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di sini yaitu ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran yang kasar dan tingkat kematian yang kasar masing-masing menunjukkan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Selanjutnya, konsep keluarga berencana. Ya, di sini konsep keluarga berencana tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu di sini KB atau keluarga berencana adalah suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan dan pengobatan kemandulan dan pengajaran kelahiran. Ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999 ayat 1. Kemudian tujuan keluarga berencana. Di sini tujuan keluarga berencana ada dua. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengadilan kelahiran dan pengadilan pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, sasaran program KB, di mana di sini sasaran program KB ada dua. Yang pertama yaitu sasaran langsung, di mana ditujukan kepada pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi berkelanjutan. Kemudian sasaran yang kedua yaitu sasaran tidak langsung, di mana ditujukan kepada pelaksana dan pengelola KB yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera. Ini menurut Handayani tahun 2010 ayat 29. Selanjutnya kita beralih ke subbagian materi yang ketiga, yaitu alat kontrasepsi dengan metode sederhana dan alat kontrasepsi dengan metode modern. Baik, langsung saja. Pertama kita bahas terlebih dahulu alat kontrasepsi metode sederhana, yaitu di mana alat kontrasepsi metode sederhana ini adalah kontrasepsi yang tanpa menggunakan alat-alat atau bahan-bahan lainnya. Di sini kontrasepsi metode sederhana ini ada 5. Yang pertama yaitu senggama terputus atau introitus coitus. Nah, senggama terputus ini adalah metode keluarga berencana tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penisnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Nah, cara kerjanya itu alat kelamin atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, sehingga tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum dan tidak terjadi kehamilan. Nah, adapun keuntungan dari senggama terputus ini yaitu yang pertama, kontrasepsi akan efektif bila dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya. Dan yang keempat, tidak mempunyai efek samping dan dapat digunakan setiap waktu. Baik, yang kedua yaitu pembilasan pasca senggama atau postcoital Dutch, di mana pembilasan vagina dengan air biasa atau tanpa tambahan larutan obat seperti cuka atau obat-obat lainnya segera setelah koitus merupakan suatu cara yang sudah sangat lama dilakukan untuk tujuan kontrasepsi. Nah, maksudnya di sini yakni untuk mengeluarkan sperma secara mekanis dari vagina. Nah, yang ketiga yaitu metode amenor laktasi atau MAL, di mana metode amenor laktasi ini yakni kontrasepsi yang mengandalkan air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI tanpa ada tambahan makanan atau minuman apapun.
Nah, MAL ini atau metode amenor laktasi ini dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila memenuhi 3 syarat tersebut. Yang pertama yaitu menyusui dengan penuh atau full breastfeeding, kemudian belum haid, dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Yang keempat yaitu metode pantang berkala atau metode kalender, di mana metode pantang berkala ini adalah metode yang digunakan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama pada masa subur atau ovulasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kapan masa subur. Nah, secara umum masa subur wanita itu terjadi sekitar 12 sampai 14 hari sebelum periode menstruasi dimulai. Kemudian yang kelima yaitu metode suhu basal. Nah, metode suhu basal ini dilakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari sesudah haid berakhir dan sampai mulainya lagi haid berikutnya. Nah, usaha ini dilakukan sewaktu bangun pagi dan sebelum melakukan aktivitas apapun dengan cara memasukkan termometer ke dalam rektum atau ke dalam mulut yang diletakkan di bawah lidah selama 5 menit. Nah, suhu tubuh akan turun dan naik besar dan meresap sampai masa ovulasi berikutnya. Hal ini terjadi setelah ovulasi. Hormon progesteron disekresi oleh korpus luteum yang menyebabkan suhu tubuh basal wanita naik. Yang keenam yaitu metode Lender cervix, di mana metode Lender cervix ini adalah metode yang dilakukan dengan seorang wanita mengamati Lender cervixnya dengan Lender cervix bervariasi selama siklus. Setelah menstruasi ada sedikit lendir dan ini biasa disebut dengan kadar kering hormon estrogen dan progesteron rendah. Nah, dan biasanya lendir cervix ini dikenal sebagai lendir tak kenal. Maksudnya tidak ada lendir cervix atau mungkin terlihat lengket. Dan jika lendir cervix ini direntangkan di 2 jari dan kemudian terputus, maka jika sudah terputus begini, itu artinya ovum mulai matang. Nah, adapun kontrasepsi dengan alat yaitu yang pertama kondom, kemudian diafragma vaginal, kemudian cervical cup, dan kondom wanita. Selanjutnya, alat kontrasepsi metode modern. Kontrasepsi metode modern ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode operasi atau sterilisasi, di mana metode ini adalah kontrasepsi mantap atau kontap, yaitu suatu tindakan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tak terbatas yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan suami istri atas permintaannya sendiri secara mantap dan sukarela. Kemudian metode operasi ini ada 2 metode. Yang pertama, vasektomi. Vasektomi ini disebut juga metode operasi pria. Jadi vasektomi ini adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara dilakukan mengeklosi atau mengikat vas deferens agar alur transportasi sperma tidak bisa terhambat dan cairan air mani yang keluar saat ejakulasi tidak lagi mengandung sel sperma. Kemudian yang kedua yaitu tubektomi. Tubektomi ini disebut juga metode operasi wanita, di mana berfungsi untuk mencegah kehamilan. Caranya dengan mengeklosi tuba fallopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin pada tuba fallopi. Yang kedua adalah alat kontrasepsi implan, di mana alat kontrasepsi ini adalah
alat kontrasepsi yang di bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dan dalam kapsul silastik silikon polidemetri. Nah, cara kerjanya itu dengan menebalkan lendir rahim sehingga tidak dapat dilewati sperma. Nah, adapun keuntungan dari implan yaitu tidak menekan produksi ASI dan praktis dan efektif. Kemudian tidak ada faktor lupa, dan yang terakhir yaitu membantu mencegah anemia. Adapun kerugian dari implan yaitu yang pertama, implan harus dipasang oleh petugas kesehatan yang sudah terlatih, mahal, dapat mengubah pola haid, dan dapat terlihat di bawah kulit. Yang ketiga yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau biasa disebut dengan IUD. Nah, alat kontrasepsi ini adalah alat yang dipasang dalam rahim yang terbuat dari bahan plastik polietilena yang dimana ada yang dililit dengan tembaga dan ada juga yang tidak dililit dengan tembaga. Nah, alat kontrasepsi ini sangat efektif karena kenapa? Dapat meningkatkan kenyamanan seksual dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Nah, adapun keuntungan dari IUD ini yaitu sangat efektif karena dapat bekerja cepat setelah dimasukkan ke dalam rahim. Dan ada juga kerugiannya yaitu resiko infeksi panggul dan terjadi dysmenorrhea atau nyeri saat haid. Metode selanjutnya adalah metode suntik. Jadi, metode suntik ini adalah metode yang diindikasikan untuk wanita yang usia subur yang ingin memakai alat kontrasepsi yang tingkat efektivitasnya tinggi dan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, cara kerja dari suntik ini adalah menebalkan lendir leher rahim sehingga dapat mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur sekaligus mencegah pelepasan sel telur dari indungnya. Nah, adapun keuntungan dari suntik ini yaitu efektivitasnya tinggi dan cukup aman. Cara pemberiannya sederhana dan cocok bagi ibu-ibu yang sedang menyusui untuk suntik KB 3 bulan. Adapun efek samping dari suntik ini yaitu kadangkala ibu merasakan mual, sakit kepala, dan berat badannya meningkat. Baik, selanjutnya kita beralih ke subbagian materi yang keempat, yaitu konseling KB. Ya, di sini pertama-tama saya akan bahas apa itu konseling. Konseling ini adalah suatu proses di mana seseorang membantu orang lain untuk membuat keputusan dan mencari jalan keluar mengenai masalah yang dihadapinya melalui pemahaman tentang fakta dan perasaan yang terlibat di dalamnya. Konseling juga berarti relasi atau hubungan timbal balik antara konselor dengan klien, yang dimana konselor di sini bertujuan untuk membantu klien mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dan hubungannya dalam masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini atau yang akan datang. Kemudian konseling KB merupakan percakapan tatap muka atau wawancara antara klien dengan konselor yang diselenggarakan dengan sengaja dengan tujuan untuk membantu klien membuat keputusan yang sesuai kondisi dan keinginannya serta pilihannya berdasarkan informasi yang lengkap tentang alat kontrasepsi. Selanjutnya, jenis-jenis konseling KB. Nah, jenis-jenis konseling KB di sini ada 3. Yang pertama, konseling umum, di mana konseling umum ini yaitu dapat dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB, atau bisa dilakukan oleh kader-kader yang sudah mendapatkan pelatihan khusus yang standar. Konseling umum ini sering dilakukan di lapangan, yaitu artinya konseling umum ini tidak dilakukan di puskesmas atau di klinik, tetapi dilakukan di lapangan. Nah, yang dimana
tugas utama dari konseling umum ini adalah untuk memberi informasi tentang KB, baik itu dalam kelompok kecil maupun perorangan. Konseling juga meliputi penjelasan umum mengenai berbagai metode kontrasepsi untuk mengenalkan kaitan antara kontrasepsi, tujuan dan fungsi dari reproduksi keluarga. Yang kedua yaitu konseling spesifik. Konseling spesifik ini dapat dilakukan oleh dokter atau bidan ataupun konselor, yang dimana pelayanan konseling spesifik ini dilakukan di klinik dan diupayakan agar diberikan secara perorangan di ruangan khusus. Nah, pelayanan konseling klinik ini dilakukan untuk melengkapi dan sebagai pemantapan hasil konseling lapangan. Konseling spesifik juga berisi penjelasan spesifik tentang metode yang diinginkan, alternatif, keuntungan, keterbatasan, akses, dan fasilitas layanan. Kemudian yang ketiga yaitu konseling pra dan pasca tindakan. Konseling pra dan pasca tindakan ini dapat dilakukan oleh operator, konselor atau dokter, atau juga bisa dengan bidan, yang dimana pelayanan konseling ini juga dilakukan di klinik secara perorangan. Konseling juga ini meliputi penjelasan spesifik tentang prosedur yang akan dilaksanakan, seperti pra, selama, dan pasca. Selanjutnya, teknik konseling. Teknik konseling di sini ada dua. Yang pertama yaitu yang biasa dinamakan dengan Gatter, di mana Gatter ini singkatan dari G itu greet atau berikan salam, A itu ask atau tanyakan keluhan dan kebutuhan pasien, kemudian T itu tell, di mana beritahukan persoalan pokok yang dihadapi pasien dari hasil tukar informasi. Sedangkan H itu help atau membantu pasien memahami dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian E itu explain atau jelaskan cara terpilih yang telah dianjurkan dan hasil yang diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau diobservasi. Kemudian R itu refer atau return, di mana rujuk bila fasilitas tidak dapat memberikan yang sesuai. Kemudian teknik yang kedua yaitu 17. Nah, 17 ini adalah singkatan dari sa itu sapa dan salam, kemudian T itu tanya, kemudian U itu uraikan, kemudian tu itu bantu, kemudian J itu jelaskan, dan U itu kunjungan ulang atau rujuk. Selanjutnya kita beralih ke subbagian materi yang kelima, yaitu perhitungan masa subur. Masa subur terjadi di sekitar waktu ovulasi, kira-kira 5 hari sebelum ovulasi terjadi. Nah, rata-rata wanita yang siklus haidnya teratur 28 hari maka mengalami masa subur di antara hari ke-10 hingga ke-17 setelah hari pertama haid terakhir. Nah, tetapi jika ada yang mengalami siklus haid yang tidak teratur maka akan berbeda lagi. Jadi untuk mengetahui masa subur kita harus menghitung siklus terpendek dan siklus terpanjang kita. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh siklus terpendek itu 25 hari. Nah, siklus terpendek ini dikurangi dengan 18. Jadi hasilnya 25 dikurang 18 sama dengan 7. Dan siklus terpanjang itu misalkan 35 hari. Nah, di sini siklus terpanjang dikurangi dengan 11, maka hasilnya 35 dikurangi 11 sama dengan 24. Jadi, perkiraan masa subur di sini berlangsung pada hari ke-7 hingga ke 24. Selanjutnya, kita beralih ke subbagian materi yang ke-6 yaitu kontrasepsi kondom. Kondom ini merupakan selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya terbuat dari lateks atau karet terbuat dari plastik atau bahan alami yang diproduksi dari hewani.
di mana kondom ini dipasang pada penis pada saat berhubungan seksual. Nah, metode ini adalah metode yang paling umum digunakan di seluruh dunia, di mana kondom dipasang pada penis yang sedang ereksi dan secara fisik menghalangi sperma yang diejakulasi agar tidak masuk ke dalam tubuh pasangan seksual. Adapun cara kerja dari kondom yaitu menghalangi terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur dengan mengemas sperma di ujung selubung karet sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Adapun kekurangan dari kondom yaitu yang pertama, efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Kemudian agak mengganggu hubungan seksual. Kemudian beberapa orang malu untuk membeli di tempat umum. Kemudian pembuangan kondom bekas mungkin akan menimbulkan masalah dalam hal limbah. Tetapi terdapat juga kelebihan dari kondom, yaitu yang pertama, efektif bila digunakan dengan benar. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian tidak mempunyai pengaruh sistemik. Kemudian murah dan dapat dibeli secara umum. Kemudian tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan secara khusus. Kemudian sebagai metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Baik, selanjutnya kita beralih ke subbagian materi yang ke-8, yaitu kontrasepsi pil KB. Kontrasepsi pil KB adalah obat yang berbentuk pil, tablet, atau kapsul yang di dalamnya berisi hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara peroral atau diminum. Pil KB juga merupakan alat kontrasepsi yang sampai saat ini dianggap efektif karena kenapa? Selain mencegah terjadinya ovulasi, juga mempunyai efek lain terhadap traktus genitalis seperti menimbulkan perubahan-perubahan pada lendir serviks agar tidak banyak dan kental yang mengakibatkan sperma tidak dapat memasuki kavum uteri. Adapun keuntungan dari pil KB yaitu yang pertama, kontrasepsi yang sangat efektif, tidak mengganggu senggama, dan siklus haid jadi teratur. Nah, adapun efek samping dari pil KB yaitu biasanya merasa mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, kadang-kadang rasa mual disertai muntah, diare, dan perut terasa kembung. Biasanya juga nafsu makan meningkat disertai berat badan yang bertambah. Nah, cara pemakaian dari pil KB ini yaitu sebaiknya diminum setiap hari dan lebih baik diminum pada waktu yang sama setiap hari. Baik, selanjutnya kita beralih ke subbagian materi yang terakhir yaitu alat kontrasepsi suntik. Nah, kontrasepsi suntik ini adalah suatu cara kontrasepsi dengan jalan penyuntikan untuk mencegah terjadinya kehamilan berupa hormon progesteron dan estrogen pada wanita usia subur. Adapun jenis-jenis dari kontrasepsi suntik ini yaitu ada yang suntikan per bulan, contohnya Cyclovum, dan ada yang suntikan per 3 bulan, contohnya Depo-Provera dan Depogeston. Dan kemudian adapun kelebihan dari suntikan KB yaitu tidak mengganggu kelancaran air susu ibu atau ASI. Kemudian suntik KB juga mungkin dapat melindungi ibu dari anemia dan memberi perlindungan terhadap radang panggul dan untuk pengobatan kanker bagian dalam rahim. Nah, adapun salah satu kekurangan dari suntik KB ini yaitu terjadinya gangguan haid dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu.